adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Fani di sini. Sebenarnya Kak Fani punya partner nih. Hari ini Kak Fani ditemani dengan Kak Mosa. Tapi Kak Mosanya di mana ya? Ada yang tahu nggak Kak Mosanya di mana nih? Aduh, Kak Mosa nih di mana nih? Halo Kak Fani. Kak Mosa. Kenapa Kak? Kok lemes sekali? Belum makan Kak. ya? Iya, belum makan. Kak Musa juga masih ngantuk. Soalnya masa ini lagi liburan. Kak Musa harus bangun pagi, harus kesini. Namanya Kak Fani. Kan males, Kak. Harus semangat dong Kak Mosa. Gimana sih kalah sama adik-adik di rumah? Adik-adik aja loh semangat, sukacita lagi di hari ini. Biar Kak Mosa tambah semangat dan sukacita, kita nyanyi yuk bersama dengan adik-adik di rumah. Gimana Kak Mosa? Oke, Kak. Oke. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kamu. Kak Mosa gimana? Udah lebih semangat atau masih lemes? Udah lebih semangat sih, Wah, Kak. puji Tuhan. Semoga adik-adik di rumah juga ketularan semangatnya ya. Yuk sekarang adik-adik kita mau doa dulu untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami hari ini. Tuhan, tolong berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kak Fani, ngomong-ngomong, Kak Fani emangnya ndak males apa? Hari ini harus ikut ibadah, harus bangun pagi. Dah dong Kak Mosa, kan Tuhan Yesus sudah memberkati Kak Fani dengan sukacita yang melimpah. Seperti lagu yang satu ini Kak Mosa. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih
Berarti kasih Yesus nggak ada di Kak Mosa dong. Soalnya tadi kan Kak Mosa datang-datang udah nggak ada sukacita, udah lemas. Ya ndak dong Kak Mosa. Kebetulan aja Kak Mosanya lagi ngantuk sih. Mungkin tidurnya terlalu larut. Makanya Kak, jangan tidur malam-malam dong. Adik-adik juga ya. Jangan tidur malam-malam seperti Kak Mosa. Itu contoh yang tidak baik. Harus istirahat tepat waktu supaya bisa bangun pagi biar semangat dan sukacita dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Gitu Kak Mosa. Oke deh Kak Fani. Ngomong-ngomong, sebentar lagi kan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Kak Fani tahu? Kak Mosa penasaran ya? Adik-adik di rumah juga ya ceritanya seperti lagu yang satu ini, Kak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oh, firman Tuhan hari ini tentang Tuhan yang sayang sama semua anak di seluruh dunia ya Kak? Benar Kak, Tuhan juga mau supaya kita menggunakan berkat yang Tuhan beri untuk saling mendukung terhadap sesama. Oh, saling mendukung kayak tadi Kak Fani waktu Kak Musa datang terus suruh nyanyi, yang ngajak nyanyi supaya tambah semangat ikut ibadah ya Kak? Betul sekali Kak Mosa. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang tenang, lipat tangan, siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Riki. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan cerita yang akan dibawa oleh Kak Riki. Biar apa yang disampaikan oleh Kak Riki bisa menjadi berkat untuk kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riki hari ini. Nah, hari ini adik-adik Kak Riki mau cerita tentang suatu hal yang sangat penting buat kita, yaitu tentang cara kita supaya bisa jadi berkat bagi semua bangsa. Wah, dari kita usia sekarang itu udah bisa jadi berkat buat banyak orang. Nah, gimana caranya? Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Di kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 itu, adik-adik boleh membuka Alkitab di rumah masing-masing. Kita akan melihat dan bertemu dengan satu tokoh di Alkitab yang namanya Filipus. Siapa sih Kak Filipus itu? Ya, Filipus itu adalah satu dari 7 orang yang waktu itu dipilih oleh para rasul untuk melayani anak-anak Tuhan. Tugas Filipus dan teman-temannya adalah menjadikan setiap orang jadi percaya kepada Tuhan Yesus.
Nah, Filipus ini uniknya adik-adik suka melayani mereka atau orang-orang yang belum kenal dengan Yesus. Suatu hari ketika Filipus melakukan tugasnya, malaikat Tuhan itu datang kepada Filipus dan dia berkata, "Ayo Filipus, berangkat." Filipus diminta oleh malaikat Tuhan berangkat ke jalan yang menghubungkan Yerusalem dengan Gaza. Ada satu jalan di mana Filipus harus pergi ke sana. Filipus karena yakin bahwa itu adalah perintah dari Tuhan, maka dia segera siap-siap dan dia berangkat ke jalan itu. Hari itu teman-teman, Filipus berjumpa dengan petinggi istana kerajaan Ethiopia yang di Alkitab kita diberi sebutan sebagai Sida-Sida. Artinya sebetulnya dia punya kedudukan, dia orang yang terkenal di kerajaan Ethiopia. Nah, perjalanan yang ditempuh oleh Sida-Sida Ethiopia ini sangat jauh, tapi dia rela melakukannya karena dia ingin mengenal kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Jadi di dalam hatinya Sida-Sida Ethiopia ini, dia ingin mengenal tentang Tuhan. Dan dalam perjalanan pulang dari Yerusalem, dia bertemu dengan Filipus yang tadi diminta oleh Tuhan untuk pergi ke satu jalan. Ketemu mereka di tengah jalan. Selesai ibadah di Yerusalem itu, Sida-Sida Ethiopia pulang sambil membaca kitab Yesaya. Dia membuka kitab Yesaya yang ada di Alkitab adik-adik masing-masing dan Alkitab kita semua. Tapi ketika dia baca adik-adik, dia itu nggak mengerti maksudnya apa. Karena berjumpa dengan Filipus, maka Sida-Sida Ethiopia itu jadi mengenal Tuhan Yesus. Atas tuntunan Roh Kudus, Filipus mendekati kendaraan yang dinaiki oleh Sida-Sida Ethiopia itu dan lalu dia bertanya adik-adik, "Apakah Tuhan mengerti kitab yang sedang Tuhan baca itu?" Tapi kan kita tahu bahwa tadi dia nggak mengerti apa yang sedang dia baca. Lalu dia berkata, "Bagaimana aku bisa mengerti? Tidak ada yang menjelaskannya kepadaku." Kemudian Filipus membacakan kitab Yesaya itu dan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus, Sang Anak Domba yang hidup, dia menderita, berkorban untuk manusia yang berdosa. Kemudian mereka bercakap-cakap adik-adik tentang Tuhan Yesus, ngobrol tentang Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan mereka. Filipus karena dia mau berjumpa dengan Sida-Sida Ethiopia itu, dia mau berteman, maka orang itu menjadi mengenal Tuhan Yesus. Lalu adik-adik di tengah jalan tiba-tiba pegawai itu melihat ada danau atau kolam. Lalu dia tanya, "Apakah saya bisa dibaptis?" Maka dengan sepenuh hati Filipus membaptis. Dia dibaptis, Sida-Sida Ethiopia itu dibaptis sebagai tanda percaya. Dia bilang, "Saya percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah." Nah, selesai peristiwa itu, Filipus dibawa lagi pergi ke tempat lain oleh Roh Kudus. Tetapi Sida-Sida Ethiopia itu terus berjalan kembali pulang ke tempatnya. Nah, di dalam perjalanan, Sida-Sida Ethiopia itu merasakan sukacita. Merasa sukacita, gembira, senang. Karena hidupnya sudah diberkati oleh Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu memberi berkat kepadanya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari kisah pertemuan antara Filipus dan Sida-Sida Ethiopia tadi. Kita belajar bahwa ketika mereka berjumpa, ada suatu percakapan yang luar biasa. Nah, kita mau belajar apa sih sebenarnya? Belajar yang pertama, kita belajar untuk mau berteman. Bisa kita ulang sama-sama? Kita mau belajar untuk mau berteman. Adik-adik, sejak awal Filipus tidak membeda-bedakan siapa yang sedang dilayaninya, siapa yang akan dia temui. Dia juga tidak lelah menemani. Dia tahu Sida-Sida Ethiopia itu kebingungan.
nggak ngerti tentang Alkitab, tetapi Filipus mau menjelaskannya. Dan Tuhan kita menciptakan kita semua manusia untuk hidup bersama dalam kerukunan. Allah tidak menghendaki adanya pertengkaran. Dan Allah memanggil setiap kita supaya bisa punya kehidupan, komunikasi, cara berteman yang baik dengan semua orang. Gimana sekarang caranya? Caranya kita bisa stop membeda-bedakan. Semua orang di mata Tuhan sama. Teman kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita, semua saudara kita, orang-orang yang kita jumpai, semuanya sama di mata Tuhan. Kita juga nggak boleh nutup diri, kita nggak boleh mementingkan diri kita sendiri, nggak boleh egois, dan juga kita nggak boleh mengucilkan orang lain. Satu hal yang harus kita pegang ketika kita ketemu dengan teman kita, dengan saudara kita, wah Kak, semua orang berharga di mata Tuhan. Kita harus ucapkan di dalam hati kita, semua orang berharga di mata Tuhan. Belajar untuk menjadi teman. Yang kedua, adik-adik kita mau belajar untuk mengasihi. Ya, tadi yang pertama kita belajar untuk berteman, yang kedua kita belajar mengasihi. Kasih dari Yesus itu untuk siapa saja, tidak terbatas. Yesus yang diperkenalkan oleh Filipus kepada sida-sida Etiopia tadi adalah Yesus yang penuh dengan cinta kasih. Kehadiran Filipus waktu sida-sida Etiopia itu lagi nggak ngerti tentang kitab Yesaya, itu juga jadi cara Tuhan untuk mengasihi semua orang. Setiap orang yang mau mengasihi pasti jadi berkat. Pasti jadi berkat buat orang lain. Jadi adik-adik mulai hari ini kita harus belajar untuk mengasihi supaya kita bisa jadi berkat. Ucapkan kata-kata dari perkataan kita, dari mulut kita, semua hal yang memberkati, semua hal yang baik. Kalau kita sudah ditolong, ucapkan terima kasih. Kalau kita lihat papa, mama, kakak, adik lagi sedih, kita beri semangat buat mereka. Kalau ada teman yang lagi susah, kita mau tolong mereka. Dan jangan lupa, adik-adik juga harus selalu beri kegembiraan buat semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi mulai hari ini kita harus belajar sama-sama nih adik-adik. Belajar untuk ngurangi cengeng-cengengnya kita. Belajar untuk ngurangi ngambek-ngambeknya kita. Karena kita itu jadi berkat buat orang lain. Dan percayalah adik-adik bahwa semua orang itu harus merasakan berkat dari Tuhan. Hari ini firman Tuhan memberi pesan buat kita semua, supaya kita serius, sungguh-sungguh mau jadi berkat buat semua orang. Berkat bagi seluruh bangsa. Gimana caranya? Mau berteman dengan semua orang. Semuanya berharga di mata Tuhan. Yang kedua, mau mengasihi. Karena dengan kasih itu, kita bisa memberikan berkat buat orang lain juga merasakan berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini akan ditutup dengan satu ayat hafalan buat kita semua. Kejadian 12 ayat 3b. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yuk adik-adik kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 3b. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau adik-adik kita semua bisa jadi teman, kita semua mau mengasihi semua orang di seluruh dunia ini,
akan mendapat berkat. Jangan lupa juga buat adik-adik tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, tetap berdoa dan baca firman, rajin belajar dan olahraga, lakukan semuanya dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan mengajarkan kami, memberitahukan kami bahwa kami sejak masa kecil kami sudah bisa jadi berkat buat orang lain. Kami mau belajar berteman dengan baik, kami mau jadi teman yang baik. Kami mau belajar mengasihi supaya semua orang bisa bersukacita, bahkan bisa mengenal cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Pimpin kami ya Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk papa, mama, kakak, adik, semua saudara, dan juga semua teman kami. Biarlah Tuhan terus pimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah mendengarkan firman, sekarang waktunya kita menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita hafalkan ayat hafalan bersama-sama dengan teman kita Mikael dari kelas 2. Kejadian 12 ayat 3b. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terima kasih Mikael. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop seperti ini, lalu diberikan ke papa mama untuk dibawa ke gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk men-scan kode berikut. Mari kita bawa persembahan di dalam doa ya adik-adik. Doa akan dipimpin oleh teman kita, Fania dari kelas 1. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami sudah memberi persembahan. Kiranya apa yang kami berikan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Fania. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Contoh aktivitas adik-adik bisa dilihat di slide berikut ini ya. Tetap semangat mengerjakan aktivitasnya. Adik-adik, ada teman-teman kita yang berulang tahun loh. Kak Fani dan Kak Mosa mewakili semua kakak sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tidak terasa ibadah hari ini sudah selesai. Untuk menutup ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan tolong berkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ada chat. Dari siapa ya? Oh, dari kakak sekolah minggu. Isinya apa? Hai adik-adik, liburan sekolah mau kemana? Ikut kakak ke acara spesial komisi anak yuk. Acara spesial apa ya? Halo adik-adik, masih ingat nggak nih ini foto kegiatan apa ya? Wah, benar sekali.
ini foto kegiatan sekolah Alkitab liburan sebelum pandemi. Nah, kakak punya kabar gembira loh adik-adik. Sekolah Alkitab liburan akan diadakan lagi loh. Pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022. Khusus untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 6, kita akan bertemu di gereja ya. Dan untuk adik-adik kelas Baktita sampai TKB, kita akan berjumpa via Zoom. Pasti adik-adik penasaran kan acaranya gimana? Tunggu info selanjutnya ya.